Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin wa la udwana illa 'alal zalimin. La haula wala quwwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan syukur tidak lupa kita sama-sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Bahwasanya alhamdulillah sampai pada hari ini, detik ini atau bulan ini kita masih senantiasa diberi berbagai macam anugerah berupa kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nikmat yang sangat berharga yaitu nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat, nikmat kemampuan dan nikmat-nikmat yang lainnya. Semoga kenikmatan tersebut terbawa sampai nanti pada hari kiamat ketika kita ini nanti dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, setiap manusia tentu saja mengharapkan kebahagiaan hidup, yaitu kebahagiaan yang tidak hanya di dunia saja, tetapi yang abadi di alam akhirat kelak. Kebahagiaan yang hakiki tersebut hanya dapat diraih apabila kita selalu taat pada Allah Subhanahu wa taala dan taat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Balasan dari ketaatan adalah mendapatkan kehidupan yang penuh nikmat, yaitu surganya Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dituntut untuk meraihnya. Yang menjadi pertanyaan, bagaimana caranya untuk meraih surga Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya tiada lain hanyalah kita ini sebagai manusia, sebagai hamba Allah harus siap untuk melaksanakan berbagai macam apa yang diperintah oleh Allah Subhanahu wa taala dan apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan sunnah yang dicontohkan oleh utusannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tema yang akan saya sampaikan pada kesempatan kali ini adalah orang yang dirindukan surga. Ternyata yang merindukan surga itu bukan kita sebagai hamba Allah saja, bukan hanya kita saja sebagai manusia, tetapi surga pun juga sama-sama merindukan kepada siapa yang dirindukannya. Dalam hal ini, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, al-jannatu mustaqatun ila arba'ati nafari, talil Quran wa hafidh lisan wa mut'imil ji'an wa sha'imi di syahri Ramadan. Hadis riwayat Imam Abu Dawud, At-Tirmidzi dari Ibnu Abbas. Yang artinya, hadirin rahimakumullah, surga merindukan 4 golongan. Siapa saja yang dirindukan oleh surga? Yang pertama adalah talil Quran, orang yang membaca Al-Quran. Nah, pada kesempatan kali ini di bulan Ramadan kita ini untuk meraih berbagai macam balasan dari Allah Subhanahu wa taala, maka kita ini jadikan momentum untuk senantiasa mudarasah Al-Quran atau membaca Al-Quran, mutola'ah Al-Quran, mengkaji makna-makna daripada Al-Quran. Kenapa? Karena Al-Quran merupakan di antara sekian kenikmatan yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Bahkan ada hadis yang menyatakan, riwayat Imam Bukhari, khairukum man ta'allama Al-Quran wa 'allamahu, bahwa sebaik-baik kalian, kita ini adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan yang mengajarkannya Al-Quran. Nah, jangan sampai ketika kita ini iman percaya pada Al-Quran, tapi kita ini melupakan untuk membaca, melupakan untuk mentadabburi atau mentalaah daripada isi kandungan Al-Quran tersebut. Untuk yang kedua adalah, yang dirindukan oleh surga itu adalah wahafidh lisan, orang yang selalu menjaga lisannya. Kenapa demikian? Banyaknya masalah pertengkaran, banyaknya perkelahian, banyaknya terjadi tawaran masal, biasanya gara-gara masalah lisan yang tidak bisa dijaga. Banyaknya perkelahian di antara retaknya rumah tangga itu juga biasanya gara-gara masalah lisan yang tidak bisa dijaga. Nah, apalagi kita ini pada bulan Ramadan, maka lisan itu harus bisa dijaga.
Apakah dari ucapan-ucapan yang tidak bermanfaat atau bisa menyakiti orang lain. Kenapa demikian? Rasulullah menyatakan bi ayada'a ta'amahu wa sarabahu. Meskipun orang tersebut bisa menahan lapar, bisa menahan haus dan dahaga, tapi ucapan-ucapan yang jelek, ucapan yang tidak bermanfaat, tidak bisa dijaga, maka tidak ada saum baginya. Yang ketiga, yang didudukan oleh surga itu adalah wamut imiljian, artinya adalah orang dermawan. Apa arti dermawan? Dermawan itu adalah orang yang gemar berbagi rezeki dan memberi makan orang lapar. Ini merupakan salah satu amalan yang utama, karena pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan datang kepada hamba yang memberi pertolongan kepada saudaranya yang membutuhkan pertolongan. Makanya pada bulan Ramadan kali ini, kesempatan kita ini untuk mengambil berbagai macam pahala atau ganjaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui pintu berzakat, berinfak dan bersedekah. Kenapa demikian? Karena ketika seseorang mengeluarkan harta, insya Allah harta itu bukan berkurang, tapi harta itu akan semakin bertambah. Sebagaimana dalam hadis riwayat Imam Muslim, Rasulullah bersabda, "Mana qasat sadaqatu mimmal." Sedekah tidaklah mengurangi harta. Itu di antara yang ketiga. Yang keempat adalah ini di syahri Ramadan, artinya orang yang berpuasa di bulan Ramadan. Puasa atau saum adalah amalan ibadah yang istimewa dan memiliki derajat lebih dibanding amalan lain. Kenapa demikian? Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala berjanji akan memberikan balasan yang setimpal. Sebuah hadis yang diriwayatkan langsung oleh Nabi SAW dari Rabbnya, bahwa dia berfirman, "Kullu amali ibni Adam lahu illa sya'imi, fa innahu li wa ana azidi." Yang artinya setiap amalan manusia adalah untuknya, kecuali saum atau puasa. Kenapa demikian? Sebab ia hanyalah untukku dan akulah yang akan memberikan ganjaran padanya secara langsung. Hadis riwayat Imam Bukhari dalam sahihnya dari Abu Hurairah. Para pemirsa yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikianlah apa yang saya sampaikan melalui kuliah yang singkat kali ini. Semoga kita ini mendapatkan di antara bagian yang dirindukan oleh surga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Aku lupa lihat wa astagfirullahaladzim wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.